Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Uyun, NIM 20061214093. Pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang model infrastruktur jaringan. Yuk langsung aja tonton videonya. Pengertian dari jaringan komputer adalah sebuah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama, atau suatu jaringan kerja yang terdiri dari titik-titik yang terhubung satu sama lain dengan kabel maupun tanpa kabel. Beberapa tujuan jaringan komputer yaitu memungkinkan manajemen sumber daya yang lebih efisien, membantu mempercepat proses berbagi data, dan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Selanjutnya terdapat jaringan terpusat dan distribusi. Jaringan komputer terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dan pada jaringan komputer terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Dan perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada perangkat lunaknya, khususnya pada sistem operasinya, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografi yang dibagi menjadi 4, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN adalah Personal Area Network, jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan perangkat-perangkat lain seperti handphone, speaker, komputer, dan perangkat lainnya, contoh Bluetooth. Dan jaringan LAN, Local Area Network, yaitu jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan, seperti sebuah perkantoran di sebuah gedung atau sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi, contoh seperti lab komputer. Dan yang ketiga yaitu MAN, Metropolitan Area Network, yaitu jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan 8 Bandung. Dan yang terakhir yaitu WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan yang lingkupnya biasanya sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel bawah laut. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya, yaitu internet dan intranet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global TCP/IP sebagai protokol pertukaran, sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Dan intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Dan perbedaan antara keduanya yaitu internet, jaringan yang sangat luas, memiliki jaringan yang kuat, perkembangan yang sangat pesat, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Sedangkan intranet yaitu jaringan yang kecil dan sempit, perkembangannya yang lambat,
biasa digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya, yaitu ada ad hoc dengan koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. Ad hoc termasuk ke dalam satu dari sekian banyak jenis wireless local area network yang berisi sekumpulan node agar bisa berkomunikasi atau berbagi antara satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu infrastruktur, yaitu network infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama yaitu jaringan berkabel. Sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Dan yang kedua yaitu jaringan nirkabel. Bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak jauh. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan siarannya, yaitu yang pertama unicast, yaitu 1 ke 1. Jaringan 1 ke 1, satu mengirim, satu menerima, yang artinya setelah dikirim baru kita dapat menerima. Tidak boleh misinformasi. Dan yang kedua yaitu multicast, 1 ke grup. Jaringan bebas, satu mengirim, satu menerima, satu menerima, satu mengirim, yang artinya dalam waktu bersamaan kita bisa mengirim dan menerima. Dan yang terakhir yaitu broadcast, 1 ke semua. Jaringan satu arah yang hanya bisa diterima, contoh radio dan televisi. Selanjutnya, beberapa penjelasan dari macam-macam topologi jaringan. Topologi pada dasarnya adalah peta dari sebuah jaringan, di mana topologi suatu jaringan didasarkan pada cara penghubung sejumlah node atau sentral dalam membentuk suatu sistem jaringan. Macam-macam topologi, yaitu ada 4. Yang pertama, topologi bus merupakan sebuah model jaringan yang menghubungkan secara serial menggunakan kabel utama sebagai pusat lalu lintas data. Yang kedua, topologi star adalah suatu metode menghubungkan komputer dengan komputer yang lainnya dengan menggunakan jaringan yang membentuk bintang. Yang ketiga, topologi ring merupakan sebuah cara menghubungkan komputer dengan rangkaian yang membentuk titik-titik di mana masing-masing titik tersebut terhubung dengan 2 titik lainnya dalam satu jaringan. Dan yang keempat yaitu topologi mesh merupakan sekelompok perangkat komputer yang saling terhubung secara langsung dalam sebuah jaringan. Dan topologi jaringan terbagi lagi menjadi 2, yaitu topologi jaringan fisik dan topologi jaringan logikal. Topologi jaringan fisik adalah penempatan berbagai komponen jaringan, seperti lokasi perangkat dan pemasangan kabel. Sedangkan topologi jaringan logis menggambarkan bagaimana data mengalir dalam jaringan. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.